Segera cair, apakah THR 2026 bagi PNS dan pensiunan akan cair minggu ini? Berikut penjelasannya dari Taspen ataupun dari pemerintah. Mari kita simak informasi terbaru pencairan THR, cair jutaan rupiah langsung masuk rekening. Bapak Ibu, mari kita simak informasi selengkapnya dalam video kita kali ini. Tentu para PNS ataupun pensiunan sudah menanti-nantikan kapan pencairan THR akan segera dicairkan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita update pada hari ini. Memasuki minggu pertama pada bulan puasa Februari 2026 ini, antusiasme para pensiunan PNS dalam menanti pencairan THR atau tunjangan hari raya tentu semakin tinggi. Pertanyaannya mengenai kapan dana THR masuk ke rekening dan berapa nominal yang akan diterima mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan pensiunan khususnya dari golongan 1 hingga golongan 4. Bapak Ibu, berdasarkan informasi dan sumber-sumber yang kita terima bahwa hingga saat ini PT Taspen memang belum merilis tanggal resmi pencairan THR untuk pensiunan PNS. Namun, jika kita melihat pada kebijakan tahun sebelumnya, yakni di tahun 2025, tertuang dalam PP nomor 11 tahun 2025, THR biasanya disalurkan paling cepat 10 hari menjelang Lebaran. Namun ternyata pada tahun 2026 ini ada kabar baik nih, bocoran terbaru bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa memberikan sinyal bahwa THR untuk PNS dan pensiunan direncanakan cair pada awal-awal Ramadan. Nah, awal-awal Ramadan tentu ini sudah memasuki awal-awal Ramadan. Tentu saja pernyataan Menkyu ini menjadi angin segar bagi para pensiunan agar dapat memenuhi kebutuhan bulan suci dan hari raya dengan lebih tenang. Nah, pertanyaannya adalah mengenai besaran nominal. THR pensiunan tahun 2026 ini diprediksi masih mengacu pada aturan gaji pokok yang disahkan dalam PP nomor 8 tahun 2024. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada kebijakan resmi mengenai perubahan atau kenaikan gaji pokok pensiunan di tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, berikut adalah estimasi rincian THR berdasarkan gaji pokok yang akan diterima oleh para pensiunan PNS sesuai dengan golongannya. Untuk pensiunan golongan 1, Bapak Ibu, mulai dari golongan 1A hingga 1D, besaran THR diperkirakan berada di rentang 1.748.100 hingga 2.256.700. Secara spesifik, golongan 1A ini menerima gaji pokoknya bisa mencapai maksimal 1.962.200. Sementara untuk 1B, gaji pokok maksimal bisa mencapai 2.077.300. 1C, gaji pokok maksimal bisa mencapai 2.165.200. Dan 1D, gaji pokok maksimal bisa mencapai 2.256.700. Sedangkan untuk pensiunan golongan 2, bagi para pensiunan golongan 2, nominal terendah gaji pokok saat ini 1.748.100, sedangkan tertingginya itu golongan 2A mendapatkan hingga 2.833.900. Golongan 2B gaji pokok tertinggi mencapai 2.953.800. Golongan 2C gaji pokok tertinggi mencapai 3.078.700. Dan golongan 3D gaji pokok tertinggi mencapai 3.208.800 rupiah. Sementara untuk pensiunan golongan 3, pensiunan di golongan 3 memiliki estimasi THR yang cukup beragam, yang mana golongan 3A diperkirakan mendapatkan gaji pokok maksimal 3.558.800, 3B gaji pokok maksimal 3.709.200, 3C gaji pokok maksimal 3.866.100, dan 3D gaji pokok maksimal 4.029.600 rupiah. Sementara untuk pensiunan golongan 4, sebagai golongan tertinggi tentu akan mendapatkan gaji tertinggi juga, begitu juga dengan THR ya. Pensiunan golongan 4 akan menerima THR dengan batas atas yang lebih besar. Jadi kalau kita lihat dari gaji pokoknya saja, golongan 4A ini diprediksi menerima maksimal 4.200.000, golongan 4B
sebesar 4.377.800. Golongan 4C, gaji pokok maksimal bisa mencapai 4.562.900, dan golongan 4D sebesar 4.755.900, serta golongan 4E mencapai Rp4.957.100. Nah, perlu juga diingat bahwa atau nominal tersebut merupakan estimasi dari komponen gaji pokok. Biasanya THR juga akan menyertakan tunjangan melekat lainnya seperti tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku. Jadi mari kita nantikan informasi terbaru dari Taspen dan pemerintah dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan akan cair dalam minggu ini. Kemudian pertanyaan juga, apakah P3K mendapatkan THR juga? Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Ini ada informasi dari pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Lumajang tidak masuk dalam daftar penerima tunjangan hari raya atau THR tahun 2026. Sekda Lumajang Agus Triyono mengatakan, bonus lebaran atau THR hanya akan berlaku bagi kalangan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K penuh waktu. Untuk pegawai non-ASN tidak dapat THR. Sebelumnya, jumlah tenaga honorer Pemkab Lumajang yang telah diangkat menjadi P3K per waktu tercatat mencapai 4.230 pegawai. Adapun rinciannya, 901 merupakan tenaga pendidikan, 289 tenaga kesehatan, 3.040 tenaga teknis ya. Jadi Bapak Ibu, menurut Agus sedikitnya ada ribuan pegawai non ASN yang memang terpaksa tidak bisa mendapat jatah THR tahun 2026. Meski begitu, pihaknya akan mengupayakan menjaga kebersamaan antar pegawai dengan mengajak ASN untuk sukarela mengeluarkan iuran bagi pegawai non-ASN. Agus mengaku para pegawai ASN Pemkab Lumajang akan diajak untuk melakukan aksi sukarela sesuai kemampuan masing-masing. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mendapatkan THR, tentu silakan berbagi kepada teman-teman honor atau teman-teman P3K paruh waktu atau teman-teman atau saudara-saudara yang tidak mendapatkan THR agar menjaga kebersamaan dan saling merasakan kebahagiaan. Nah itu. Jadi untuk jadwal memang kita masih menunggu dari pemerintah ataupun Menteri Keuangan terkait dengan pencairan THR ini. Mudah-mudahan akan cair di minggu pertama. Ya, karena memang bocorannya kan dicairkan di awal pertama, minggu pertama di awal Ramadan. Tetapi hingga saat ini aturannya belum cair, belum rilis maksudnya. Jadi sehingga kita masih menantikan regulasi resmi dari Menkyu ataupun pemerintah terkait dengan pencairan ini. Nantikan terus informasi terbaru dari kami, jangan lupa ikuti terus beritanya. Nanti kalau ada update-update terbaru nanti kita informasikan kembali. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.